Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran IPA hari ini, Bu Astri minta tolong Mutsana untuk memimpin teman-teman berdoa. Mutsana silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Mutsana. Setelah itu Bu Astri akan absen hari ini. Yang tidak masuk siapa aja, Mas? Sydney sama Alvino. Tidak masuk karena sakit. Ya, semoga teman kalian lekas sembuh. Dan hari ini sebelum Bu Astri lanjutkan tentang unsur senyawa campuran, beberapa hari yang lalu Bu Astri sudah menyadarkan apa itu unsur, senyawa, dan campuran. Ada yang masih ingat nggak unsur itu apa? Ya, unsur adalah satu-satu. Alfian yang keras. Senyawa adalah gabungan dua atau lebih unsur berbeda, dan campuran adalah gabungan dua atau lebih zat berbeda, bisa senyawa dengan senyawa, senyawa dengan unsur, atau unsur dengan senyawa. Iya, betul. Bagus sekali Alfian, terima kasih. Tadi udah disebutkan teman kalian, unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi-bagi lagi melalui reaksi kimia biasa. Kemudian senyawa adalah gabungan dari dua buah unsur yang bergabung dengan cara reaksi kimia, sedangkan campuran itu adalah gabungan dua senyawa atau lebih yang bisa dipisahkan dengan cara fisika biasa. Sebelum Bu Astri lanjut ke materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia, mungkin ada dari teman kalian yang masih ingin menanyakan tentang unsur senyawa dan campuran tadi. Yang pertama mungkin Hazel. Ya. Apa pertanyaanmu berkaitan dengan unsur senyawa dan campuran? Ya, pertanyaan pertama dari Mas Hazel, silakan. Apa pertanyaannya berkaitan dengan unsur dan senyawa campuran? Bagaimanakah awal mula penamaan nama unsur? Bagaimanakah awal mula penamaan nama unsur? Okay. Terima kasih untuk pertanyaan pertama. Big questionnya dari Mas Hazel adalah bagaimanakah awal mula penamaan nama unsur. Kita lanjut ke big question yang akan diberikan oleh Mas Nasrul, silahkan. Bagaimana proses terbentuknya senyawa H2O? Oh ya, bagaimanakah proses terbentuknya senyawa H2O? Ya, kita simpan dulu, nanti akan kita jawab pertanyaannya masing-masing itu. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mas Mutsana. Bagaimana proses terbentuknya senyawa? Ya, oke. Terima kasih Mat Mutsana. Dari pertanyaan Mas Mutsana tadi, bagaimanakah proses terbentuknya senyawa? Nanti dari beberapa pertanyaan itu akan kita pilih salah satu untuk menjadikan pertanyaan yang memang big question. Masih ada lagi yang ingin bertanya dari Mas Fatih Aska. Bagaimana seorang ilmuwan bisa menemukan unsur baru? Ya, ayo. Bagaimana seorang ilmuwan bisa menemukan unsur baru? Ya, bagaimanakah seorang ilmuwan bisa menemukan unsur baru? Itu dari prosesnya ya. Prosesnya bagaimana sih seorang ilmuwan itu bisa menemukan unsur baru? Nah,
Kemudian kita akan lanjut ke Mas Sanjaya dan Alfian untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ya, ini pertanyaan dari Mas Sanjaya bagaimana? Bagaimana proses penemuan suatu unsur? Ya, bagaimana proses penemuan suatu unsur ya, hampir sama dengan Mas Fati Aska. Kemudian yang terakhir pertanyaan dari Mas Alfian. Kan menuju ke Mas Alfian untuk pertanyaan terakhir. Apa dari Mas Alfian pertanyaan untuk big question-nya? Bagaimanakah awal mula ilmuwan menemukan unsur karbon? Ya, terima kasih. Bagaimanakah awal mula ilmuwan itu bisa menemukan unsur karbon dan menamainya ini adalah nama unsur karbon seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk ada berapa penanya tadi? Sekitar 6 sampai 7 penanya untuk kelas 8-12. Kira-kira kalian menyepakati yang mana dari 7 pertanyaan tadi untuk kita ambil sebagai satu pertanyaan yang sangat bagus dan big question? Yang mana? Yang pertama tadi dari Mas Fati Aska itu bagaimanakah seorang ilmuwan itu bisa menemukan unsur baru? Terus dari Mas Mutsana tadi bisa nggak bagaimanakah terbentuknya senyawa? Dan juga Mas Nasrul, apa tadi pertanyaannya? Oh iya, bagaimanakah proses terbentuknya senyawa H2O? Terus? Awal mula penamaan nama unsur. Oke, dan satunya tadi karbon. Baik, menurut kelas 8-12 dari beberapa pertanyaan tadi, manakah yang menurut kalian itu pas untuk dijadikan pertanyaan big question? Baik, jadi pertanyaan big question itu pertanyaan yang mengandung beberapa bidang di dalamnya. Misalkan ada di situ bidang IPA, bidang sejarah, dan mungkin gabungan dari bidang yang lain gitu. Ya, kita bisa tentukan ya Mas ya. Pertanyaan tadi yang agak ada hubungannya sama sejarah yang mana? Fati. Dari Fati Aska ya Mas. Nah, baik. Di situ tadi kita akan menjawab pertanyaannya dari Mas Fati Aska, yaitu bagaimanakah seorang ilmuwan bisa menemukan unsur baru dan sekaligus mungkin memberikan namanya ya. Baik, untuk selanjutnya Bu Astri akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Masing-masing kelompok nanti mengerjakan tugas untuk mencari sejarah bagaimana sebuah unsur itu ditemukan dan siapa penemunya. Misalkan dari kelompok 1 mencari informasi tentang unsur karbon, kelompok 2 tentang uranium, kelompok 3 tentang oksigen, kelompok 4 tentang perak atau Ag, dan kelompok 5 tentang emas atau aurum. Baik, silakan bekerja dalam kelompok kalian, boleh menggunakan laptop ini untuk mencari informasi yang kemudian nanti akan saya lanjutkan untuk kalian presentasi menggunakan kertas manila dan menulis informasinya semuanya di situ. Nah, terima kasih, saya akhiri pembelajaran untuk kali ini. Setelah itu kita akan bekerja dalam kelompok, bisa dilanjutkan pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.